sepakat untuk berhenti karena mungkin anak saya Riko itu karena sudah langsung mengalami kecelakaan kemarin itu ya akan langsung tersentuh langsung, jadi merasakan langsung betapa berbahayanya dan mengancam jiwanya gitu kan dalam dalam kecelakaan tersebut. Jadi sampai memakan waktu sekian lama di laut yang hidupnya katakan nasibnya berkatung-katung ya, nasibnya mengkhawatirkan, dan sekaligus istrinya juga menyepakati dan mengiyakan untuk tidak bekerja lagi di kapal. Dan mudah-mudahan ini kedepannya juga bisa lebih baik, anak saya bisa lebih baik dan bisa meminimalisir risiko-risiko hal-hal demikian. Dan ini menjadi pukulan bagi saya, Mas, untuk saya terpukul pada saat itu setelah kita mendengar bahwa Tuno, kapal anak saya itu tenggelam di tengah malam lagi-lagi, yang saya sudah bisa membaca. Maka ketika malam itu maka tentu pertolongan ini tidak akan secepat di siang hari, tidak akan maksimal. Itu Mas yang lebih membahayakan. Dan kerjanya kan tidak hanya siang hari, siang sampai malam, malam sampai siang. Kalau dengan lihat anak ini Mas Riko ini ada trauma nggak? Ada trauma karena seringkali dia menangis sendiri, nangis. Apalagi dia bercerita langsung saja dia ya kayak emosinya tinggi dan menangis. Artinya satu yang paling disesali dia ketika ada orang tua laki-laki, orang tua itu sudah tergandeng, tapi karena dia sudah tidak kuat dan diterjang ombak sehingga lepas dan tidak diketemukan lagi. Sementara yang lain yang ditolong 16 orang itu semua sukses dan hidup. Nah, itu yang menjadi kepikiran, kenapa yang lain 16 orang itu saya sukses menolong, tapi satu itu gagal. Dia menganggap dia gagal. Hal-hal ya mungkin itu sudah nasibnya bapak itu ya kan. Jadi intinya tidak perlu disesali, tetapi ya itulah kepribadian anak saya ya kan. Alhamdulillah walau dalam kondisi juga sama-sama terancam jiwanya, masih bisa menolong orang lain. Alhamdulillah orang lain. Walau katakan tidak secara keseluruhan anak saya bisa membantu, hanya 16 orang yang bisa dibantu terselamatkan, sama-sama harus terdampar di mana. Pada poin pentingnya kan pada akhirnya kan selamat 16 orang. Pak, kalau dari pihak perusahaan sudah datang di sini Pak? Belum. Ada telepon Bapak mungkin? Belum. Pak Lurah, sampean kan sempat menggerakkan belasan kapal itu Pak. Iya. Jadi gimana ceritanya Pak? Ya, saya kan sebetulnya pada itu bingung sudah. Apa yang bisa saya lakukan pada malam hari itu terhadap anak saya? Yang pasti pencarian, mau hidup atau mati kan anak saya harus diketemukan, prinsip saya begitu. Maka dalam pencarian namanya di laut, ini pasti transportasinya harus kapal, perahu. Nah kebetulan di Bangsering saya ada 4 wisata yang notabene-nya sama-sama punya armada kapal. Sehingga waktu itu saya pertama kali saya telepon Mas Supir untuk bisa mengerahkan kapalnya. Alhamdulillah malam hari itu juga bisa menyanggupi dan juga langsung turun ke TKP. Kemudian ada saudara-saudara saya sendiri di Mutiara, ya, di wisata Mutiara di sebelah ini juga mengeluarkan 3 kapal. Kemudian Tanjungan Beach dan juga GWD. Ini tentu kalau saya masih belum silaturahmi ketemu, lewat momentum ini saya pasti terima kasih kepada mereka-mereka. Walau malam hari itu tidak menemukan apa-apa, tetapi paling tidak saya berterima kasih atas perjuangan mereka. Ya. Tidak mudah dan tidak gampang. Malam hari itu orang langsung saya perintahkan untuk bergerak karena juga pasti terancam juga karena waktu itu ombaknya besar. Mikir berapa kali, ya berisiko juga sebetulnya. Ya kan? Karena mungkin dari sisi kedekatan hubungan saya dengan saudara, dengan masyarakat, ya kan?
sehingga mereka juga ikut ya tersentuh hatinya sampai pagi, sampai jam 7, bahkan sampai ketemu di sana di Bali, sampai dikejar ke Bali. Saya dapat info ke Bali, kejar ke Bali sama mereka. Ada berapa kapal yang kejar ke Bali. Nah itu, sehingga terima kasih dan alhamdulillah saya sangat bersyukur agar saya ditemukan. Mudah-mudahan yang lain, teman-teman ABK-nya dan para penumpang, mudah-mudahan juga segera diketemukan dengan secepatnya, sehingga keluarga bisa punya ketenangan juga, gitu kan. Walau umpama sudah diketemukan dalam kondisi sudah meninggal, tapi mudah-mudahan minimal jasadnya masih ditemukan oleh keluarganya, kan gitu. Saya pun juga sempat berpikir demikian sebetulnya. Nah, kalau umpama anak saya sudah nyampe pada ajalnya malam itu, tetapi saya berharap paling tidak anak saya kembali ke pangkuan saya. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi, bahkan sebaliknya anak saya pulang dengan selamat, kumpul dengan kami di keluarga di sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.